Ibu Bapak yang hadir pada kesempatan ini baik secara langsung maupun secara online, saat ini di YouTube sudah tercatat 7.015 yang menyaksikan secara live, di Instagram ada 7.019. Terjadi peningkatan, sama dengan rata skor kurikulum merdeka yang juga mengalami peningkatan. Tentu ini satu kabar baik buat kita. Jadi ada 3 hal yang ingin kembali kami tegaskan terkait penyampaian Pak Ketua tadi. Yang pertama yaitu hasil UTBK Sekolah Kurikulum Merdeka itu menunjukkan terjadi peningkatan skor UTBK. Kalau soal persentase kelulusan itu juga sangat dipengaruhi oleh keketatan prodi yang dipilih. Jadi itu tidak bisa menjadi acuan utama, tetapi terkait terhadap skor UTBK-nya ini mengalami peningkatan. Yang berikut juga yang menggembirakan adalah animo terhadap program vokasi yang mengalami peningkatan yang luar biasa, tidak hanya untuk sarjana terapan D4, bahkan untuk diploma 3. Tentu informasi terkait pilihan, kemudian kualitas prodi vokasi yang ada di perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia itu tentu menjadi kabar baik buat kita. Bahkan ini dilihat juga dengan gap yang makin kecil antara rata skor UTBK terhadap program strata 1 dengan program vokasi, baik yang sarjana terapan maupun diploma 3 itu yang mengalami penurunan gap di 2023 ke 2024. Tentu ini merupakan kabar gembira juga buat kita yang ke depan tentu akan semakin kita sampaikan lebih luas kepada masyarakat terkait dengan keberadaan pendidikan vokasi maupun program pendidikan akademik. Dan yang ketiga, Ibu Bapak yang saya hormati, ini saya baru dikirimkan terkait Instagram ucapan terima kasih dari calon-calon mahasiswa yang berada di pulau-pulau. Karena di tahun ini panitia SNPMB itu mengambil kebijakan untuk memfasilitasi pelaksanaan UTBK itu termasuk di daerah kepulauan. Sehingga contoh di Kepulauan Nias itu menyampaikan terima kasih karena tidak perlu nyebrang lagi ke Medan misalnya, tetapi mereka bisa mengikuti UTBK di Nias, juga di beberapa daerah kepulauan lainnya. Tentu ini merupakan sesuatu yang menggembirakan buat kita karena tujuan utama dari SNPMB dan kementerian juga adalah memberikan layanan dan fasilitasi kepada seluruh calon mahasiswa generasi penerus yang akan berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara. Sebelum kami berikan kesempatan teman-teman media apabila ada pertanyaan, perlu kami sampaikan nanti di laman Mirror ini akan ada tampilan. Next Pak Sebekti. Nah, tampilannya seperti ini. Apabila tampilannya seperti ini, next. Pengumuman hasilnya setelah dimasukkan nanti akan seperti ini. Baik yang lulus maupun yang tidak lulus, next. Nah, ini yang sebagaimana disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, next. Bagi yang tidak lulus, ini penting untuk kita tegaskan, jangan putus asa, tetap semangat, masih ada proses untuk masuk melalui seleksi mandiri di PTN dan juga masih ada kursi yang disediakan di PTS apabila memang di PTN sudah penuh dan sebagainya, tetapi ingat bahwasanya kursi pendidikan tinggi itu bukan hanya ada di PTN tetapi juga PTS sebagai mitra dari kementerian juga ikut menyediakan kursi. Terima kasih Ibu Bapak sekalian. Selanjutnya kita akan masuki sesi tanya jawab atau pertanyaan dari teman-teman media apabila akan ada yang ingin ditanyakan kami persilahkan. Oke, ada 1, 2. Oke. Kalau makin sedikit pertanyaan makin bagus. Berarti penyampaiannya kan udah jelas ya Ibu Bapak ya. Nanti disebutkan seperti biasa Mbak, nama dan asal medianya. Ya, terima kasih. Saya Esther dari Harian Kompas. Ada beberapa hal yang menarik yang ingin di follow up tadi. Ini mungkin nih Mas Nino sama Pak Dirjen ya, terkait tadi ada rencana tentang pre-university, terus juga ada hasil yang menunjukkan bahwa dengan perubahan kurikulum yang memang juga lebih menyiapkan fondasi-fondasi untuk belajar sepanjang hayat itu punya hasil yang menjanjikan gitu ya untuk ada penyelarasan. Nah ini bagaimana untuk mensinkronkan ini antara bagaimana kebijakan Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka juga di tingkat SMA atau SMK ini juga
tidak berdiri sendiri sebagai, tapi juga sebagai pintu, memang jadi pintu masuk atau juga diperhitungkan ya seperti di negara-negara maju lainnya itu kan ada keselarasan. Nah ini bagaimana setelah kurikulum Merdeka sendiri menjadi kurikulum resminya nasional ini semakin semakin terhubung atau terkoneksi yang lebih baik lagi untuk tadi rencana pre-uni atau mungkin dalam tes-tes seleksi berikutnya. Tapi kalau saya lihat juga yang juga saya pertanyakan, mungkin ini Pak Dirjen bisa menanggapin, di jalur mandiri itu saya lihat itu secara umum tuh perguruan tinggi itu masih misalnya memakai kayak pengkotakan ya, science tech atau humaniora atau campuran begitu ya. Saya nggak tahu apakah itu membatasi pilihan karena memang masih banyak yang pakai kurikulum 2013 atau bagaimana, apakah hal ini juga mungkin perlu dipikirkan seperti dengan memakai yang sistem seleksi nasional ini untuk bisa cair gitu ya. Nah terus tadi dengan vokasi, kalau melihat dari data-data tadi kan sebenarnya kan hanya butuh waktu untuk bisa membuktikan bahwa vokasi pun kedepannya akan menjadi pilihan gitu ya. Nah ini mungkin ini juga untuk bisa membantu sebenarnya apa sih yang menjadi pembeda di antara pendidikan prodi vokasi di perguruan tinggi negeri dengan di politeknik sehingga kayak tadi itu lebih image-nya itu kayaknya lebih bergengsi kalau di PTN ya, di PTN akademik ya, padahal pilihan-pilihannya mungkin terbatas ya. Prodi-prodinya, dan saya lihat memang dari awal kayaknya dalam tanda kutip PTN itu yang akademik itu agak lebih maju gitu ya, membranding tentang vokasinya gitu ya, entah judul prodinya ataupun mungkin cara-cara penawaran seleksinya. Mungkin dari Ibu Rina dan dari Direktur Politeknik bisa menjelaskan itu. Terus ini yang terakhir ke Pak Dirjen, ini kaitannya dengan tadi untuk meningkatkan akses pendidikan ini kan sedang disorot nih bagaimana pembiayaan pendidikan itu ya, dan salah satunya adalah apakah misalnya dalam akses pendidikan itu sekarang yang paling disorot itu adalah perguruan tinggi di kementerian atau lembaga yang lain gitu loh, yang lebih privilege-nya dalam hal anggaran tapi sumbangsinya terhadap akses pendidikan itu agak kurang. Nah itu sejauh ini sudah bagaimana untuk komunikasinya dengan stakeholder pemerintah, dan memungkinkankah kemudian itu memang di bawah Kemendikbudristek untuk memang lebih efektif mendorong APK itu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Esther. Berikutnya. Selamat pagi. Saya Ma'ruf dari Koran Jakarta, izin bertanya Pak. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama terkait tadi disebutkan soal pendaftar ini lebih cenderung memilih kampus-kampus yang memang secara ya istilahnya lebih cenderung memilih rumahnya gitu ya, dalam artian lebih memilih kampus-kampus yang memang katakanlah lebih terkenal gitu. Nah, apakah ini juga berpengaruh terhadap atau ada kaitannya dengan perbedaan atau misalkan disparitas kualitas yang ada di perguruan tinggi negeri? Itu yang pertama. Yang kedua, soal kurikulum Merdeka, apakah nanti pemerintah akan mendorong ini untuk istilahnya diterapkan juga di seleksi mandiri di kampus-kampus negeri gitu? Itu aja sih 2. Terima kasih ya. Dari mana tadi Mas? Jakarta. Dari Koran Jakarta, Ma'ruf. Baik, terima kasih 2 penanya. Mungkin kepada Pak Dirjen Dikbudristek dulu terhadap pertanyaan dari Mbak Esther tadi, kami persilakan. Terima kasih Prof. Bulog. Pertama mungkin coba menanggapi apa yang disampaikan oleh Bu Esther ya, yaitu terkait tadi sistem seleksi penggolongan antara IPA, IPS itu. Jadi terus terang ini kami terus melakukan perbaikan, dan tadi juga disinggung koordinasi dengan kurikulum Merdeka, implementasi keberlanjutannya. Ini juga terus kami lakukan. Kami secara intensif melakukan komunikasi dari apa yang menjadi harapan tentu dari BSKAP untuk juga memberikan ruang dan continuity dalam studi lebih lanjut, terutama dari sisi aksesnya. Kami terus terang melakukan koordinasi dengan semua pihak, terutama dengan
panitia seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru ini dan juga dengan majelis rektor itu. Karena ini penting bahwa ruang dari keterbukaan untuk keberlanjutan kurikulum merdeka ini menjadi penting. Yang selama ini mungkin ada pembatasan IPA dan IPS. Dan ini kami sudah memberikan ruang, ada ruang akses yang bisa dipilih langsung oleh mereka yang telah menjalankan kurikulum merdeka. Di situ secara eksplisit dijelaskan ada menu pilihannya untuk kurikulum merdeka. Mungkin nanti dari panitia juga sudah bisa menjelaskan lebih detail lagi. Kemudian terkait dengan bagaimana kita memperluas akses, memang ini menjadi kewajiban kita negara untuk terus menyelesaikan permasalahan besar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, terutama dalam ketimbangan akses ini. Jadi tadi seperti kami sampaikan, kalau ada siswa SMA yang lulus 100 mahasiswa, kita baru bisa menyediakan ruang sekitar 31 calon mahasiswa yang bisa melanjutkan pendidikan tinggi. Ini artinya dari sisi kapasitas perguruan tinggi kita juga terbatas. Kemudian dari sisi kapasitas infrastruktur. Maka kami juga harus mencari terobosan bagaimana untuk bisa memberikan ruang atau meningkatkan akses tersebut. Jadi kami singgung terus terang tadi mengenai pre-university. Dan program ini sudah dijalankan dengan baik di Universitas Indonesia. Kami terus terang ini juga akan mendorong agar perguruan tinggi khususnya yang PTNBH nanti untuk bisa mengimplementasikan program pre-university ini. Ini program ini sangat baik ya. Jadi siswa SMA ini yang masih masih sekolah, itu bisa berkesempatan untuk mengambil mata kuliah di perguruan tinggi. Jadi andai kan nanti lulus mendapatkan berapa SKS dan diterima di perguruan tinggi yang bersangkutan, ini nanti bisa dilakukan konversi atau kredit transfer. Ini paling tidak sudah memberikan penghematan waktu. Ya, kalau misalnya masuk katakanlah UI sudah membawa 5 SKS, paling tidak kan sudah mengurangi masa kuliah juga. Dan ini kami terus terang karena ini program bagus bisa nanti diteruskan untuk PTNBH yang lain dan tentu ini juga tidak akan menambah beban dosen karena ruangnya kita berikan dalam ruang digital platform ya. Dan ini juga kami terus terang mendorong seperti UI juga sudah kerjasama dengan platform global seperti Coursera ya. Jadi mahasiswa pun nanti maupun yang program-program pre-university ini juga diberikan kesempatan untuk bisa mengakses global platform tersebut. Ini saya pikir sebagai terobosan untuk memberikan ruang akses yang lebih efisien dan juga mungkin terutama bagi para siswa ini juga bisa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, udah pengalaman tersendiri saya pikir sehingga tentu kesiapan saat diterima di perguruan tinggi ini juga lebih matang lagi. Itu mungkin yang kedua. Yang ketiga ini menyangkut tadi masalah pembiayaan pendidikan tinggi. Kami bersyukur ya paling enggak semuanya ada hikmahnya dari sisi apa yang kemarin disuarakan oleh para mahasiswa dan masyarakat. Ini juga mendapatkan respon yang cukup antusias dari semua stakeholder. Hampir kami juga intensif kemarin kerjasama, diskusi dengan KSP, juga terakhir dengan KPK ya, untuk menyampaikan bagaimana strategi mengenai pembiayaan pendidikan tinggi. Dan kemarin mungkin KPK sudah merilis ya, statement yang terkait bahwa tadi yang disampaikan oleh Bu Esther, memang seperti data yang kami sampaikan di rapat kerja dengan DPR itu kan secara jelas bahwa diagramnya seperti pie chart bahwa 20% anggaran pendidikan tinggi itu masih terbagi dengan berbagai pihak dan terus terang dari 20% itu Kemendikbud itu mendapatkan posisi sekitar 15%. Nah, melihat situasi ini, tentu ini pembahasan di Kementerian Keuangan dengan bahkan hari ini juga ada pembahasan juga di Kemenko PMK yang tentu dengan KSP juga. Ini akan coba melihat porsi-porsi
apakah memungkinkan untuk bisa dinaikkan yang porsi 15% tadi. Ya kami sangat berharap tentu ini porsi dari Kemendikbud itu bisa ditambahkan terutama bagaimana untuk terus meningkatkan atau membantu bantuan operasional di perguruan tinggi ini. Dan tentu dengan apa yang dilakukan oleh Kemendikbud Ristek ini termasuk adanya beberapa izin perubahan perguruan tinggi menjadi PTNBH, ini sebenarnya bagian dari strategi kementerian untuk juga meningkatkan dari sisi revenue yang diperoleh dari non biaya pendidikan, artinya di luar UKT. Ini adalah bagian juga upaya untuk bisa memberikan ruang pembiayaan kepada masyarakat yang lebih terjangkau. Satu mungkin peningkatan BOPTN yang tentu akan memberikan dampak untuk bisa perguruan tinggi tidak menaikkan UKT-nya. Kemudian juga kami mendorong PTNBH untuk terus melakukan upaya meningkatkan revenue yang diperoleh dari dana di luar pendidikan atau dana di luar UKT. Ini tentu menjadi program kami dan ini bagian dari kedepannya menjadi indikator kinerja utama yang kami tetapkan untuk diberikan kepada PTNBH ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk tadi penerimaan mahasiswa baru, mungkin dari panitia bisa menambahkan. Baik, terima kasih Pak Dirjen. Sebelum ke Prof. Ganefri mungkin Pak Nino terkait pertanyaan tadi, dipersilakan Pak Nino. Terima kasih. Mengenai kesinambungan antara kebijakan kurikulum pembelajaran di jenjang dasar terutama menengah ya dengan pendidikan tinggi, pasti perlu waktu untuk mengubah mindset, cara berpikir maupun praktik pembelajaran yang sudah terbentuk selama bertahun-tahun. Dan salah satu instrumen paling kuat, instrumen paling berdampak untuk membantu mengubah itu adalah seleksi masuk perguruan tingginya. Karena itulah kita melakukan segala perubahan yang cukup mendasar di UTBK sejak 2 tahun yang lalu. Ini tahun kedua ya yang kita lakukan perubahannya. Dan saya rasa lambat laun setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun Bapak Ibu guru dan murid di SMA melihat hasilnya bahwa yang belajar yang orientasinya bukan hafalan tetapi untuk mengasah daya nalar, literasi, numerasi itu juga yang mendapatkan insentif, yang mendapatkan kesempatan belajar lebih tinggi probabilitasnya ya, untuk masuk ke PTN. Saya rasa itu akan powerful sekali untuk mulai mendorong pembelajaran yang lebih berorientasi pada daya nalar di tingkat SMA-nya. Dan kami sangat setuju bahwa itu juga perlu diupayakan di jalur mandiri juga. Dan karena itu kami terus berkoordinasi dengan Pak Dirjen Dikti dan Ibu Dirjen Vokasi untuk berkoordinasi dengan para pimpinan PTN, akademik maupun vokasi, supaya tes jalur mandirinya juga disesuaikan. Jadi sebagian besar, nanti mungkin Prof. Ganefri bisa menambahkan ya, sebagian besar itu ada cukup banyak yang sudah menggunakan hasil UTBK saja misalnya. Jadi tidak melakukan tes sendiri. Ada juga yang mengubah tesnya menjadi tes seperti UTBK. Jadi yang diukur adalah daya nalar, literasi dan numerasi dan potensi akademik. Kalau ada yang masih merasa perlu menguji kemampuan akademik di mata pelajaran tertentu sesuai dengan prodinya, maka itu dilakukan setelah mereka mendaftar di prodi tersebut. Jadi tidak menjadi penghambat bagi lulusan kurikulum merdeka. Tadi yang disebutkan dikelompokkan IPA, IPS, bahasa itu sudah kita koordinasikan supaya yang lulusan kurikulum merdeka tidak dikelompokkan demikian. Jadi ada kategori sendiri. Dan ketika ada tes mata pelajarannya itu memang tes mata pelajaran yang khusus untuk relevan untuk prodi-prodi tertentu saja. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan Pak Walak. Terima kasih. Terima kasih Mas Nino. Sebelum ke Prof. Ganefri terkait mekanisme tes mandiri, Bu Kiki terkait tadi berita gembira peningkatan animo terhadap program vokasi dan juga menurunnya gap tadi luar biasa. Silakan Bu Kiki. Ya, terima kasih Mbak Esther, terima kasih pertanyaannya juga.
Bapak dan Ibu sekalian, mengenai pendidikan tinggi vokasi, kita memang masih melihat masyarakat di luar sana masih ingin menjadi alumni perguruan tinggi akademik. Karena bukan soal prodinya, karena kalau lulus itu akan ditanya Anda alumni mana, dan kita tidak bilang prodi X, tapi saya alumni lalu perguruan tingginya yang disebut. Jadi masyarakat kita memang masih ingin nama perguruan tinggi akademik berbentuk universitas itu disematkan sebagai alumni mana gitu ya. Bagi pemerintah sebetulnya ini bukan hal yang perlu kita pertentangkan. Yang menjadi kepentingan pemerintah adalah layanan pendidikan tinggi yang berkualitas, setinggi mungkin, sebaik mungkin. Apakah itu diselenggarakan oleh universitas maupun diselenggarakan oleh politeknik. Memang benar ada kekhususan-kekhususan di perguruan tinggi vokasi, dalam hal ini politeknik, misalnya mengenai investasi negara untuk teknologi. Jadi untuk prodi yang sama, penyediaan sarana prasarana terkait dengan teknologi itu akan didahulukan di politeknik kalau untuk vokasi, politeknik negeri dalam hal ini. Namun demikian umumnya terutama di perguruan tinggi akademik yang badan hukum itu dengan kemampuannya sendiri juga bisa menyiapkan investasi teknologi untuk pembelajaran di pendidikan tinggi vokasinya. Sehingga tadi kembali ke prinsip pertama, bagi pemerintah yang penting pendidikan tinggi ini berkualitas, apakah itu akademik maupun vokasi. Sehingga kedua institusi pendidikan tinggi ini baik di politeknik maupun universitas negeri atau institut negeri ataupun swasta bahkan kami mendorong peningkatan kualitasnya. Gitu ya, jadi kalau bicara investasi sarana prasarana, investasi dosen, maka memang tanggung jawab pemerintah untuk pendidikan tinggi vokasi akan ada di politeknik dulu atau akademi komunitas dulu gitu, yang negeri. Dan tanpa meninggalkan yang ada di perguruan tinggi akademik atau universitas dan institut dalam kaitan kurikulum, dalam kaitan dosennya, dalam kaitan penelitiannya itu tetap. Jadi yang membedakan hanya di investasi sarana prasarana. Jadi itu sebetulnya bagi pemerintah yang penting adalah pendidikan tinggi itu harus berkualitas termasuk pendidikan tinggi vokasi, dan kenapa memilih universitas itu lebih karena mereka akan keluar sebagai alumni yang mana dan itu dipersepsikan pilihan mereka yang lebih memudahkan. Kemudian tadi ada pertanyaan dari Bu Esther mengenai PTKL, PT perguruan tinggi yang ada di kementerian lain dan bagaimana peran mereka membuka akses. Berdasarkan undang-undang sebetulnya perguruan tinggi di kementerian dan lembaga di luar Kemendikbud dan Kemenak seharusnya memfokuskan pada pendidikan tinggi kedinasan, bukan pendidikan bagi masyarakat umum. Itu undang-undangnya mengaturnya seperti itu sebetulnya. Namun demikian karena berbagai pertimbangan di masa lalu, perguruan-perguruan tinggi ini juga menyelenggarakan pendidikan kedinasan, pendidikan tinggi non kedinasan. Yang tadi harapan kita adalah memperbesar akses pendidikan. Namun demikian itu tidak bisa kita nyatakan serta-merta membuka akses karena satuan biaya di pendidikan tinggi kementerian dan lembaga lain itu relatif lebih tinggi dari satuan biaya yang diberikan pemerintah ke perguruan tinggi negeri baik di bawah Kemendikbud maupun di bawah Kemenak. Sehingga kalau mau nambah jumlah mahasiswa di PTKL, biayanya harus lebih besar karena mereka umumnya ada yang berasrama, ada yang diberi uang saku dan sebagainya, itu tidak murah. Sehingga kalau kita tanya bagaimana peran mereka menambah akses atau meningkatkan akses pendidikan tinggi, ada, namun tidak sebesar perguruan tinggi negeri yang ada di Kemendikbud maupun di Kemenak. Mengingat amanat undang-undang adalah sebetulnya mereka seharusnya fokus pada kedinasan,
Dan yang kedua adalah satuan biaya di sana jauh lebih tinggi daripada satuan biaya yang di Kemenak maupun di Kemendikbud. Itu Bu Esther respon untuk peran PTKL. Terima kasih Bu Kiki. Artinya adalah meningkatnya animo terhadap program studi vokasi itu pasti ke depan juga akan ikut dibarengi oleh terkait semakin pahamnya masyarakat akan kualitas yang ada di perguruan tinggi vokasi. Itu pasti kita nggak bisa pungkiri. Dari data-data tadi terlihat ada beberapa perguruan tinggi vokasi yang memang berada di range atas terus ya, kayak Politeknik Manufaktur Bandung, kemudian Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, itu memang bahkan dengan skor UTBK yang luar biasa gitu. Tentu ini menjadi kabar baik bagi kita terhadap kita mendorong, mensupport terkait peningkatan animo dan kualitas dari pendidikan vokasi yang ada di kita, yang mana sebagaimana penjelasan Bu Kiki tadi, yang menjadi penting adalah terkait layanan kualitas di pendidikan tinggi. Sebelum ke Prof. Ganefri, Bu Rina, tadi ditanyakan Mbak Esther terkait pendidikan vokasi di perguruan tinggi akademik ya, Mbak Esther ya. Silakan Bu Rina. Baik, terima kasih. Apa yang sudah dijelaskan Pak Dirjen Dikti dan Ibu Dirjen Diksi rasanya sudah bisa menjadi acuan. Namun saya mewakili PTNBH yang memiliki sekolah vokasi, nambahkan saja praktek kami di perguruan tinggi akademik yang memiliki sekolah vokasi, kami tetap prinsipnya adalah kualitas daripada vokasinya harus ditingkatkan. Tetap mengikuti kaidah kurikulum vokasi yang berbeda dengan kurikulum S1 akademik, itu kami pegang betul. Nah sehingga misalnya saja bahwa mahasiswa vokasi di PTN akademik wajib sertifikasi kompetensi, mereka wajib sifatnya. Kalau yang S1 akademik kan tidak wajib misalnya. Artinya kalau wajib ya dibiayai oleh perguruan tinggi. Atau kemudian misalnya saja mereka harus begitu melakukan praktek dasar, itu juga harus. Nah kelebihannya adalah begitu katakan lab dasar, kami punya keuntungan karena kami punya S1 akademik gitu. Misalnya D4 kebidanan, untuk lab basicnya dia bisa menggunakan lab basic di Fakultas Kedokteran. Atau misalnya saja D4 analis kimia, mereka bisa pakai lab basicnya di MIPA atau bahkan lab basicnya di PT Bio Farma. Jadi itu mungkin kelebihan. Dan kemudian di Unpad sendiri atau perguruan tinggi lain, umur vokasi kami itu sudah puluhan tahun sebetulnya. Jadi lulusannya sudah dikenal, bisa diterima oleh pasar kerja. Kemudian ada hal yang lain yang mungkin agak berbeda dengan di Politeknik ya Pak Ali Ridho adalah makin kesini kan generasi Z itu yang masuk ingin katakan saja punya banyak teman. Jadi kalau di PTN kan temannya banyak karena kami juga mewajibkan bukan hanya mendorong mereka melakukan kegiatan kemahasiswaan. Mereka punya BEM berbaur dengan yang S1 akademik. Dan juga mereka menggunakan fasilitas umum bersama. Jadi mereka bisa pakai fasilitas sport kami yang luas, taman yang luas, itu mungkin menjadi daya tarik sendiri. Selain daripada mitra industri yang kami miliki untuk S1 akademik, bisa digunakan juga untuk apa? D4 vokasi. Jadi itu barangkali yang kita juga perlu beri sentuhan bahwa mahasiswa vokasi ternyata untuk generasi Z mereka memerlukan tambahan soft skill dan life skill yang mungkin lebih mudah berbaur dengan teman-temannya yang puluhan ribu yang lain di PTN akademik. Mungkin itu Pak Edward sekilas, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Prof. Ganefri. Kami persilahkan untuk menyampaikan terkait proses, terutama proses seleksi mandiri tadi. Silakan Prof. Terima kasih Pak Edward. Saya kira tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Dirjen, Bu Dirjen ya, dan Pak Nino ini terkait dengan mandiri. Hanya sebagai penegasan saja Bapak Ibu nih, Mbak Esther tadi yang masih melihat ada beberapa PTN mungkin yang melakukan proses seleksi mandiri masih membedakan menggunakan saintek, sosial dan lain-lain ya. Sebenarnya sudah komitmen dari semua PTN nih Mbak Esther ya. Untuk proses seleksi mandiri itu yang pertama bisa digunakan melalui seleksi
hasil UTBK, nilai UTBK yang langsung diakses. Dan itu hampir semua PTN sekarang mengajukan permohonan ke panitia untuk bisa mendapatkan akses nilai UTBK. Artinya ini menjadi pilihan utama bagi PTN. Yang mana nilai UTBK ini tentu tesnya seperti yang sudah ketahui lebih menekankan kepada kemampuan penalaran, ya, literasi skolastik, matematik, bahasa dan sebagainya. Ada 7 mata uji yang semuanya itu adalah mengukur penalaran. Bagi teman-teman yang tidak ikut UTBK, ya, tidak ikut UTBK, mereka beberapa PTN melakukan seleksi sendiri. Dan mereka juga saat ini meminta bantuan soal ke panitia pusat dari soal-soal UTBK yang sudah menggunakan tes penalaran tadi dari 7 mata uji tadi. Jadi pada intinya untuk masuk ke perguruan tinggi melalui jalur mandiri ini mereka lebih banyak melakukan tes sesuai dengan lulusan-lulusan yang ada saat ini. Ya, kita tidak membedakan dia apakah dari kurikulum merdeka, kurikulum apa, tapi yang diukur itu adalah kemampuan penalarannya. Jadi saya kira tidak ada lagi. Ya, kemarin mungkin awal-awal dulu mungkin pernah muncul di website beberapa PTN, tetapi kami di Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia kita sudah mengadakan pertemuan, sudah bersepakat semuanya, dan di bawah arahan dari Pak Dirjen Dikti ketika itu kita berkumpul dan semua akan mengakomodir, ya, lulusan-lulusan dari kurikulum merdeka, dari kurikulum 13 dan yang lain-lain. Jadi artinya tidak ada lagi. Kalau ada misalnya nanti silakan saja Pak disampaikan, nanti kita akan minta konfirmasi ke PTN-nya. Karena dari komitmen Bapak Ibu Rektor PTN itu, mereka semuanya, pertama mereka akan menggunakan UTBK, yang kedua mereka kalau seleksi sendiri mereka akan memakai soal dari kita, atau mereka kembangkan soal sendiri, ada juga. Ya. Tapi lebih menekankan kepada literasi skolastik tadi, ya, kemampuan penalaran. Saya kira itu. Kemudian terkait peminat vokasi, ya, kemudian juga tadi disampaikan oleh Bu Rina, saya kira juga minat masyarakat, kalau Bapak Ibu telaah nanti prodi-prodi yang vokasi yang ada di PTNBH itu pada umumnya juga prodi-prodi S1-nya yang sudah kuat di PTNBH-nya. Ya, misalnya ada kebidanan, ya, D3 atau D4. Kemudian ada juga S1 kedokteran. Kemudian ada D3 farmasi, ya, di Unpad juga kalau tidak salah itu. Ya, D3 farmasi. S1 farmasi juga sudah sangat kuat. Artinya memang prodi-prodi ini, prodi-prodi vokasi yang ada di perguruan tinggi akademik ini memang di backup, banyak membantu juga prodi-prodi akademik yang ada di sana begitu. Ini juga saya kira ada pengaruhnya juga, ya. Termasuk penggunaan sarana fasilitas yang ada. Mereka resource sharing, ya. Resource sharing terhadap penggunaan fasilitas lab dasar misalnya, yang saya kira jauh lebih lebih kompleks, ya, lebih siap gitu, ya. Nah, maka itu mungkin juga pilihan. Di samping tadi rumah tadi juga masih ada juga gitu, ya, rumah. Tadi disampaikan Bu Kiki tadi, ya. Ya kalau dia ibarat naik pesawat Bapak Ibu, dia nggak perlu seatnya duduk belakang pun nggak apa-apa, yang penting naik pesawat itu katanya. Ya. Jadi rumahnya juga dilihatnya gitu, mungkin ya. Nah, tapi suatu hal yang menggembirakan bagi kita bahwa program pemerintah terkait dengan menumbuhkan minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan vokasi, untuk menyiapkan tenaga-tenaga ahli madya ini, saya kira semakin setiap tahun meningkat begitu. Dan tahun 2024 ini peningkatannya signifikan terhadap minat masyarakat masuk kepada pendidikan vokasi. Dan saya kira juga tidak terlepas dari kebijakan kita yang memberikan 4 pilihan tahun ini. Ya, saya kira itu juga besar pengaruhnya. Nah, tentu doa kita semua mereka mendaftar dan masuk. Mereka yang sudah lulus ini. Nah, yang kita sayangkan itu mereka tidak lulus kemudian tidak diambil, kasihan Bapak Ibu nih yang ratusan ribu tidak berkesempatan, ya. Nah, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Ganefri. Baik Ibu Bapak sekalian,
ingin kita melanjutkan kembali, tetapi karena memang Pak Dirjen, Bu Dirjen, dan Pak Kepala Beskap ini harus ada agenda lanjutan yang tidak bisa ditinggalkan. Sebelum kami tutup konferensi pers pada pagi hari ini, kami ingin mengingatkan kembali kepada seluruh yang sudah dinyatakan lulus yang bisa dilihat nanti sore, bahwasanya periode registrasi daftar ulang SNBT di PTN masing-masing itu adalah 14 Juni sampai 30 Juni. Info detailnya nanti bisa dilihat di masing-masing PTN. Ini kenapa? Karena kaitannya dengan kebijakan pada Permendikbud nomor 62 bahwasanya yang sudah lulus SNBT dan sudah mendaftar ulang itu tidak akan diterima melalui jalur mandiri. Ini juga salah satu bentuk komitmen kita untuk membuat sebaran daya tampung, peningkatan daya tampung yang sudah kita tetapkan agar tidak mengambil kesempatan, sebagaimana disampaikan Prof. Ganefri tadi. Kasihan yang sudah mendapatkan kursi kemudian nanti akan ditinggal dan sebagainya, padahal di sisi lain banyak yang begitu berharap terkait perolehan kursi ini. Dan terakhir sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan kepada teman-teman media penghargaan dan apresiasi dari kami yang terus menjadi mitra kami untuk menginformasikan bagaimana kita ikut memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait proses seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru ini, termasuk juga dengan peningkatan animo, peningkatan daya tampung, peningkatan animo di pendidikan di prodi vokasi yang terlihat begitu meningkat signifikan, juga mengecilnya gap kualitas. Ini perlu untuk disampaikan ke masyarakat agar tahun-tahun ke depan tidak ada keraguan lagi untuk memilih prodi baik yang akademik maupun vokasi, baik yang di PTN akademik maupun di PTN vokasi yang kualitasnya, layanannya dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan dan perbaikan. Terima kasih kepada Pak Dirjen, Bu Dirjen, Kepala Beskap dan Ketua teman-teman penanggung jawab, juga seluruh teman-teman panitia, Ibu Bapak dan juga yang ikut menyaksikan di live di YouTube maupun di Instagram, kami ucapkan terima kasih dan dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, konferensi pers hasil seleksi nasional berdasarkan tes SNBT 2024 sama kita tutup. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.